saat ini menjadi tersangka. Wah, ada orang tersangka kebetulan. Kebetulan ada duit masuk nih tujuan di rekening saya. Oh, kebetulan banget. Aduh, kaget ya. Om kasih jaminan nyawa Om. Wah, Om kasih jaminan nyawa Om. Om kasih jaminan nyawa Om. Jaminan nyawa Om. Katanya Pak Edi Cacing ini pernah ngasih jaminan nyawa, bro. Ngasih jaminan nyawa, gitu ya. Oh ya, cari-cari aja. Inilah ono, dia utak-atik aja udah semua. Om kasih jaminan nyawa Om. Wah, Om kasih jaminan nyawa Om. Om kasih jaminan nyawa Om. Jaminan nyawa Om. Om kasih jaminan nyawa Om. Jaminan nyawa Om. Nyawa Om. Nyawa Om. Nyawa Om. Buset, nyawanya dikasih jaminan. Laku berapa ini? Wah, ini kayaknya sebentar lagi pajaknya mati nih, Pak. Pajak mobil ya gitu. Ini bentar lagi nih kayaknya umurnya ini nih. Ya, umur mobilnya ya gitu. Nggak mau kasih pajak jaminan BPKB aja nih, Pak. Jaminan nyawa sih, aduh serem banget nih Pak Edi Cacing. Kasih jaminan Pak Nuh. Wah, jaminan Pak Nuh itu. Buset. Ya, kasih jaminan. Satu lagi itu siapa? Digital forensik. Apa toh gitu? Yang dari Surabaya. Saya lupa itu namanya. Nah itu tiga-tiganya siap masuk bui 7 tahun. Gokil. Nggak ada diroba-roba, itu dimasukin flash disk baru bisa masuk ke mesinnya Nuh itu. Buset, dia nggak cuma nyawa dijaminin ya. Orang lain juga dijadiin jaminan sama dia ya, gokil. Orang lain dijamin 7 tahun sama dia, gokil. Kalau dari kayak saya nih, bahaya nih Pak Edi Cacing. Saya tidak pernah tertarik dengan kata-kata Edi Salihin, karena dia orang ini bicara sembarangan, mencari sensasi saja, dan saya menilai kata-katanya tidak berharga, ya. Kata-katanya tidak berharga. Jadi kita bisa tersesat apabila kita mengikuti pola omong dari Edi Salihin. Dia bilang bahwa Jessica sampai bangkrut membiayai perkara tersebut, membayar mahal. Ternyata dia minta maaf, ya. Dia menyebut sembarang-sembarang adanya pejabat polisi. Padahal kan itu sesuatu yang tidak patut dia sebutkan, akan menimbulkan problematik. Nah, orang yang model begini tidak perlu dihargai kata-katanya. Jadi saya tidak mau juga mengomentari lebih jauh, ya, apalagi percaya pada kata-katanya. Ya. Jadi dibiarkan saja. Biarkan saja, nambah kerjaan ya buat saya. Seperti diketahui bahwa salah satu saksi ahli yang memberatkan Jessica Wongso, yaitu Profesor Edi, menjadi tersangka kasus suap. Hal ini pun dikaitkan sebagai karma dari Jessica Wongso. Tidak hanya itu, para advokat pembela Jessica Wongso pun mulai beraksi dengan melaporkan beberapa pihak seperti hakim berinisial BG atas dugaan pelanggaran kode etik, DS atas dugaan menyembunyikan barang bukti, saksi ahli forensik inisial MN, dan C, dugaan rekayasa CCTV. Pria berinisial DS ini diduga ayah Mirna Darmawan Salihin. Menurut Dita, ada ketakutan dari diri Edi sehingga energinya menurun dan tidak menggebu-gebu lagi. Dita meyakini kebenaran akan terungkap. Kepada adinda saya ini, Edi Hasibuan, Anda kan ini di Kompolnas. Anda tahu kan bahwa kalau bagaimana prosedur menurut Perkap Kapolri mengambil suatu bukti CCTV seperti ini, ya, kalau nggak tahu mungkin saya jelaskan aja. Bukti itu harus diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu penyidik. Tidak boleh diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh yang tidak berwenang, itu berarti sudah tercemar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu Perkap Kapolri. CCTV yang ditampilkan di persidangan kita ini selama ini, itu adalah bukan diambil dari penyidik, diambil dari petugas Oliver, ya, sehingga itulah yang dipakai di sini. Itu yang kedua. Ketiga, yang paling inti, yang tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan. Saya terus meminta di persidangan, tunjukkan di persidangan ini bukti isi daripada DVR-nya, ya kan? DVR-nya itu ya, kan ada DVR, di situ ada baru diambil dari situ, dalamnya ada flash disk. Buktinya ini, DVR ini sudah kosong. Adinda Adi, Anda sebagai Kompolnas kenapa nggak periksa itu?
Mestinya kan kalau mau jujur, DVR-nya itu dibawa ke pengadilan, kemudian itulah yang diuji, dari dalam itulah ditransfer kepada flash disk yang ditampilkan di persidangan hanyalah flash disk. Sedangkan DVR-nya ini waktu kita tanya mana isinya ini kosong. Siapa yang mengambil ini? Inilah dugaan manipulatif itu, gitu ya. Jadi ini tolong Mas Edi sebagai Kompolnas periksa itu, ya kan? Dan ini yang tidak pernah terbongkar selama ini. DVR-nya aslinya CCTV yang ada di Oliver itu kosong, Yang kosong. memanipulasi Sekali siapa? bilang kosong. Bang Oto? Jadi Bang nggak Oto? tahu yang kita periksa ini yang mana, kita nggak tahu ini. Bang Oto, yang, Ketiga. yang memanipulasi Ketiga, siapa? Sekali lagi satu lagi nih yang paling penting. Oke. Semua apa yang dikatakan di DVD itu oleh saksi ahli kita sudah dinyatakan itu dugaan manipulatif, ya kan? Dan dia buktikan di persidangan sampai ada nenek lampir. Saya sangat hormat sekali kepada Pak Barniu tadi. Saya nggak kenal dari dulu. Kalau kenal saya ke Barniu, mungkin saya minta tolong sama Barniu juga ini. Jadi sudah saya katakan, menurut saksi Rimson Sianipar Hasiholan, saya berdiri begini ya. Ini saya masih ingat persidangan. Ini celana ini gini, dia hanya menarik celana sekali begini. Tapi oleh di video itu, ini diputar-putar balik-balik gini, di replay terus gini. Apa maksudnya? Lantas di sana dikatakan bahwa ini adalah sianida, dia gatal kakinya katanya, kena sianida. Padahal ini hanya ditarik kaki karena dia mau duduk, dia pakai legging, dia tarik begini, ya kan, ditarik begini, ini diulang-ulang begini. Inilah dugaan rekayasa itu yang dibuktikan oleh ahli itu. Dan kemudian di Kompas TV atau di TV One saya lupa, oleh Kompas di Christian, si ahlinya dari polisi itu menantang si Rimson untuk berdebat di TV. Akhirnya si Rimson datang, tapi ahlinya itu kalau nggak salah MU atau sama lupa saya, nggak mau datang. Dan akhirnya Rimson membuktikan bahwa itu dugaan manipulasi. Bayangin loh, kalau sampai dia berani mengatakan itu dugaan manipulasi, sampai ada CCTV menunjukkan nenek lampir. Jaksa ini menjadi suatu sosok yang menakutkan bagi orang-orang yang masuk ke dalam pengadilan padahal dia belum tentu bersalah. Pada intinya, dia mengatakan kalau saya mau mengakuinya, maka saya akan divonis 7 tahun. Bukan hukuman mati atau seumur hidup. Bobrok jaksa dibongkar. Jessica Wongso ternyata pernah dijanjikan bebas setelah 7 tahun jika mau mengaku membunuh Mirna. Guys, mohon izin hari ini kita akan bahas tentang jaksa. Khususnya jaksa-jaksa yang ada dan terlibat dalam kasus pengadilan kopi sianida dengan terdakwa Jessica Wongso. Di sini saya menangkap bahwa jaksa itu ingin menunjukkan citra baiknya pada saat pengadilan terbuka pada kasus ini, sehingga masyarakat melihat betapa hebatnya jaksa di Indonesia. Namun sayangnya jaksa-jaksa di sini mengabaikan bukti dan saksi. Yang mereka lakukan adalah mereka show off, kepingin menang, kepingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Anda hebat, bahwa jaksa-jaksa yang terlibat di sini adalah orang-orang pilihan yang menggambarkan ini loh jaksa di Indonesia.